Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Kalau terdengar jelas, mohon bantuannya untuk di komen. Oke, cukup jelas ya. Ya, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di Bincang Viral di Winsuka GPIB. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang tentu berbeda dengan seorang pria tampan, menawan. Dan kali ini narasumber kita memiliki latar belakang yang unik. Selain dia adalah seorang penggiat interfaith, tetapi dia juga adalah seorang yang beragama Sikh. Nah, saudara-saudara, kita sebentar lagi akan bergabung dengan saudara kita, teman kita, sahabat Nusantara kita, yaitu Prem Singh. Saudara-saudara, kita masih menunggu beberapa viewers lagi untuk bergabung. Back sound-nya terlalu kuat nggak ya? Ini saya juga baru belajar ya untuk menggunakan back sound ya. Salah satu lagu kesukaan saya, Kalhuna. Oke, kita masih menunggu beberapa orang lagi untuk bergabung supaya kita dapat memulainya. Saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami di IG Live Bincang Viral Winsuka GPIB, ini adalah acara yang khusus dipersembahkan oleh para pendeta GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang memberikan kesempatan-kesempatan mencari berbagai narasumber yang berkerinduan untuk berbagi tentang lintas iman, perdamaian, dan juga tentang keindahan merayakan keragaman. Saudara-saudara, kita akan membahas hari ini khususnya tentang topik mengenai seorang penggiat aktivis dalam lintas iman, yaitu seorang pemuda Sikh, beragama Sikh. Oke, saudara-saudara, saya kira kita sudah bisa mengundang narasumber kita. Dan sekaligus saya juga menyapa selamat malam dan selamat datang semuanya di Bincang Viral Winsuka GPIB. Kita undang. Kita menantikan Prem. Waiting for Prem Singh. Halo, selamat malam Prem. Selamat malam. Akhirnya kita bertemu di dunia maya. Betul. Bagaimana kabarnya malam ini? Baik, Pak Pendeta, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kelihatannya Prem malam ini segar banget ini. Iya. Iya, kita nggak janjian ya. Pakai warna sorban dengan baju nggak janjian kita ya. Merah hati dan merah. Sama-sama merah. Iya, artinya kita sedang semangat. Jadi kita bagikan ketemu saudara ya. Tapi saya mengakui Prem ini wajahnya lebih Punjabi dari saya. Nanti bagaimana ceritanya kita ngobrol soal itu ya Prem ya malam ini ya. Siap. Oke, kita bergabung bersama-sama dengan Prem hari ini malam ini, saudara-saudara. Sekarang kita mau perkenalan dulu dengan Prem. Ya tentu semuanya mendengar nama Prem ini. Kalau saya sih agak sering mendengar nama Prem kalau nonton film India. Nah, salah satu film kesukaan saya film-film Bollywood ya. Nah, Prem boleh nggak perkenalkan identitasnya Prem? Mungkin bisa sharing siapa sih Prem itu? Silakan Prem. Ya siap. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih GPIB, luar biasa sekali. Saya merasa sangat senang sekali bisa ikut serta di live pada hari ini. Merdeka. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Ya, saya lahir di Medan, Pak Pendeta. Lahir di Medan, tapi besarnya di Jakarta. Di Medan cuman waktu itu sempat kelas 1, kelas 2 sih. Beberapa tahun saja, habis itu pindah ke Jakarta, besar di Jakarta. Sekarang saat ini saya sedang berkuliah. Jurusannya adalah teknik sipil. Oh, teknik sipil. Teknik sipil. Apalagi yang kira-kira perlu diperkenalkan, Pak Pendeta? Berarti sekarang sedang menempuh pendidikan di universitas mana tadi ya?
Saya Tarumanegara. Tarumanegara. Jadi Prem ini sekarang kedudukannya ada di Jakarta ya? Jakarta, betul, betul. Di Jakarta, ya. Prem, berarti sekarang ini dalam kehidupan pendidikan dan salah satu hal yang menarik buat kami adalah tentu mengenal asal usulnya Prem ini, ya. Dari Medan tadi ya. Tadi kan dari Medan ya. Saya membayangkan, oke, Medan. Kalau saya sendiri dari Pematang Siantar, hanya 2 jam setengah dari Medan. Tetangga ternyata ya ternyata. Nah, tapi yang menarik tentunya kalau orang melihat sosok Prem ini adalah begitu datang bukan hanya jenggotnya, jambangnya, ya kan? Itu saja sudah menarik ya. Tapi juga ada sorbannya begitu. Nah, ini kan langsung orang bertanya-tanya, ini siapakah gerangan dirinya gitu. Kata orang kalau masalah jaringan. Iya. Iya. Kembali bersama kami, Prem. Iya, iya. Halo. Ya. Halo. Ya, mohon maaf. Mungkin di saya juga jaringannya. Sekali lagi nih mau bertanya. Katanya kalau orang dengan atribut seperti Prem ini adalah Punjabi. Apa itu Punjabi, Prem? Punjabi itu sebenarnya nama satu suku ya, Pak Pendeta ya. Satu suku dari daerah India bagian utara. Nah, di suku ini bermacam-macam sekali dia agamanya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen juga banyak. Tapi pada umumnya ada juga yang Sikh, begitu. Jadi Punjabi itu nama suku, Sikh itu adalah salah satu agama yang ada di dalam daerah Punjab itu. Oh, artinya belum tentu orang yang latar belakangnya Punjabi adalah beragama Sikh ya? Oh, belum tentu, ya. Oke. Ya, kalau begitu kita ingin mengenal lebih jauh tentang agama Sikh tentunya. Nah, agama Sikh ini kan saya kira beberapa orang pun tidak mengetahui dengan pasti apa itu Sikh ya. Bayangannya kalau orang wajahnya ke India-Indiaan, pikirannya hanya dua. Mungkin dia adalah orang India yang beragama Muslim, atau dia mungkin orang Hindu. Nah, Sikh itu agama ya, boleh dijelaskan sedikit ya cerita kami tentang agama? Boleh, Pak Pendeta, siap. Jadi Sikh itu dia dari daerah Punjab, seperti yang saya katakan tadi, didirikan oleh Guru Nanak Dev Ji. Itu kami menyebut Nabi itu dengan sebutan sebagai guru. Nah, guru, ya itu mirip-mirip lah artinya sama Nabi seperti itu. Dan kemudian punya identitas yang unik, berbeda, yaitu salah satunya yang saya kenalkan ini, turban. Bahasa Inggrisnya turban. Kalau di Indonesia mungkin sorban ya, seperti yang dikenalkan oleh Tuanku Imam Bonjol, itu mirip. Itu sebagai identitas kami. Kemudian dari Punjab itu Sikh menyebar ke berbagai daerah yang ada di dunia, termasuk kemudian datang ke Indonesia. Oke. Ya. Jadi pendirinya itu Guru Nanak ya. Kalau saya nggak salah itu ada 10 tokoh ya, 10 Nabi ya, yang guru. Ya, 10 guru ya. Betul, 10 guru. Jadi setelah Guru Nanak itu dia ada penerusnya sebagai guru juga. Penerusnya. Ya. Penerus sebagai guru juga ya. Jadi mereka mungkin kalau di Kristen barangkali itu seperti juga para rasul barangkali ya. 12 rasul ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi agama Sikh ini dengan sejarah dari sana, lalu kelihatannya keunikannya tadi ada ekspresi berupa sorban ya. Tapi kebanyakan juga orang yang beragama Sikh yang saya amati gitu ya, sepengamatan saya, dia juga punya atribut lain yaitu jambangnya. Lalu kemudian selain itu dia menggunakan gelang besi. Saya dari kecil dipakaikan gelang besi juga. Pak Pendeta itu. Dari mama saya. Mama saya juga kayaknya lagi nonton ini, dia penasaran juga kali ya. Nah, jadi itu atribut itu maknanya apa sih? Termasuk misalnya dari jambang, gitu ya. Saya nggak tahu dari kecil ini tumbuh terus dia, ya maknanya nggak bisa hilang gitu. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya ada makna khusus ini Pak Pendeta. Maknanya itu kita membiarkan yang tumbuh, itu menandakan kita selalu menerima apa yang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan. Itu seperti halnya kita menerima rambut ini tetap selalu tumbuh gitu, selalu panjang gitu. Jadi tidak boleh dipotong, karena kalau berdasarkan kepercayaan kami, memotong rambut itu berarti tidak menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan gitu. Ya, termasuk gelang ini juga ada simbolnya ini. Simbolnya apa ini maknanya? Ya, simbolnya itu mengingatkan supaya yang ini kan dikenakan di tangan yang umumnya kita gunakan. Jadi kalau yang kidal dia pakainya di kiri. Tapi kalau yang normal pakai di kanan, itu
itu mengingatkan supaya dengan tangan ini kita tidak berbuat yang tidak baik gitu. Jadi ketika kita melihat gelang ini, gelangnya kan bulat tanpa ada sambungan, Ya. itu Ya. mengingatkan kita supaya harus selalu nyambung dengan Tuhan, selalu connect dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita kembali mengingat Tuhan. Nah, jadi kita mencegah diri kita, menghindari diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Seperti itu maknanya. Oh, wah, simbol itu ternyata mengingatkan kita agar jangan lupa mengingat Tuhan ya. Betul. Wah, jadi juga saya bisa memaknai. Iya. Wah, ini pemaknaan yang bagus sekali. Jadi saya lihat ini bukan cuma hiasan, ini ternyata ada makna keimanan di dalamnya ya. Betul, Wow. betul, Pak Pendeta. Ya, ini boleh nggak ya dipakai oleh saya yang seorang Kristen tuh, ada larangan nggak ya? Asalkan Pak Pendeta nggak merokok, Oh, aman, aman, aman. aman ya, boleh, boleh. Oke, iya, iya. Terima kasih untuk penjelasannya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi sudah mengerti ya. Saya ingat juga pernah ada penjelasan tentang atribut seorang Sikh itu dalam sebuah film Hotel Mumbai. Wah, itu, Wow, itu ya, Hotel Mumbai. itu bagus sekali itu ya. Dia seorang Sikh yang menjadi tokohnya pada saat itu. Ya, kita lanjut lagi. Teman-teman kami juga penasaran, Prem, ketika kita mau bahas tentang agama Sikh. Mereka bertanya, lalu kira-kira agama Sikh ya di Indonesia itu di KTP-nya itu tertulis Sikh atau apa? Kan konon katanya di KTP-nya orang Indonesia ya cuman hanya ada 6 agama yang diakui seperti itu ya. Nah, itu di KTP-nya Prem gimana? Jadi kalau umat Sikh di Indonesia itu di bawah naungan Hindu, Pak Pendeta. Jadi kami di KTP menuliskannya ya, sebagai agamanya itu Hindu gitu. Hindu. Iya, Oke. itu Hindu. Bagaimana perasaan teman-teman dengan diafiliasikan atau dicakup di dalam Hindu? Iya, pasti tentunya ada yang apa ya, ingin supaya Sikh itu bisa mencantumkan identitasnya di KTP itu seperti apa yang ia imani gitu ya. Sebagai seorang Sikh di kolom agamanya dituliskan Sikh seperti itu. Jadi selama ini kami di kartu keluarga, di KTP, pokoknya selama ada kolom agama itu agamanya dituliskan sebagai Hindu gitu. Hindu ya. Wah, saya membayangkan betapa berbesar hatinya teman-teman Sikh sehingga identitas keagamaannya tidak tertulis di situ ya. Wah, Iya. itu mungkin ini menjadi perjuangan pluralitas bersama juga ke depan. Iya. Prem, kalau begitu saya ingat paman saya manggilnya Mamaji. Mamaji. Benar nggak ya manggil paman? Iya, Mamaji ya, betul ya. Mamaji. Gimana? Dari ayah, kemudian ayah punya Dari apa? mama. Dari mama. saya. Iya. Iya benar, Mamaji. Benar ya, manggilnya Mamaji ya. Nah, saya ingat Mamaji saya itu pernah, kalau nggak salah itu dipanggil ke Jakarta begitu ya. Entah di zaman presiden siapa, Megawati atau Gus Dur begitu, untuk pengakuan kewarganegaraan begitu. Nah, mengenai keberadaan komunitas Sikh di Indonesia, Prem, ya mungkin lebih tepatnya adalah warga Indonesia yang beragama Sikh di Indonesia. Kira-kira bagaimana sikap masyarakat secara umum terhadap teman-teman yang beragama Sikh, sepengamatan Prem? Jadi pada umumnya kalau seorang Sikh menggunakan sorban atau turban atau kami menyebutnya page ini, mereka menganggap Sikh ini adalah bagian dari Islam, Pak Pendeta. Jadi saya beberapa kali itu pernah mengalami ini, pernah sekali duduk di Transjakarta, kemudian ada seseorang sama temannya duduk di samping saya, dia bilang duduk di samping Habib supaya bisa dapat berkah, kata dia. Jadi saya dianggap Habib. Kemudian ada juga pernah saya ke Makassar. Di Makassar kami ada acara doa waktu itu. Saya ada 5 teman sama 4 teman yang lain diutus dari Jakarta. Kemudian saat malam hari itu kami berjalan-jalan, orang-orang mau foto, Pak Pendeta, di pinggir pantai Losari itu. Mereka sampai antri gitu mau foto. Karena dikira kami pemuka agama Islam dari Timur Tengah. Jadi sebagian besar masih menganggap orang Sikh ya, terutama yang menggunakan turban, sorban ini sebagai bagian dari agama Islam seperti itu. Tapi pada umumnya masyarakat yang sudah mengetahui juga tidak ada penolakan yang signifikan gitu. Mereka juga tetap welcome, menyambut dengan senyuman seperti 15 pendeta GPIB datang ke UIN juga disambut dengan senyuman. Seperti itu pula komunitas Sikh, agama Sikh di Indonesia ini disambut dengan bahagia di tengah masyarakat, ikut berorganisasi juga, bekerja, berdinamika lah bersama masyarakat, dan tidak ada penolakan yang sampai ini banget gitu, yang nggak ada. Tetap di welcome sama masyarakat Indonesia. Oke ya.
Jadi baik sekali bahwa ternyata penerimaan itu ada ya di antara masyarakat ya. Tapi apa namanya, Prim ini ketika sudah remaja baru menggunakan turban atau dari kecil menggunakan itu? Kalau saya pribadi dari kecil Pak Pendeta. Dari kecil ya? Ya, dari kecil cuman Jadi, turbannya ini dia nggak langsung segede ini. Kita masih gitu. biasa dulu. Nanti makin bertambah usianya baru belajar sendiri ikat turbannya, sorban ini. Baru sekarang karena saya udah bisa ikat sendiri, saya pakai yang seperti ini gitu. Kalau yang masih kecil, ya anak-anak biasa pakai kain aja, satu Kain aja? segi gitu. Terus ujung-ujungnya kali diikat-ikatin lah supaya menutupi. Begitu ya. Dia ditutupi. Itu menutupi itu sebenarnya karena dia panjang, karena saya pernah lihat mamaji saya tuh, rambutnya panjang sekali, sehingga kemudian dia harus menutup. Atau karena apa dia sorban itu? Sorban ini ya pertama tadi supaya terlihat rapi, rambutnya diikat. Rapi. Terus sebagai identitas juga Pak Pendeta. Jadi waktu Sikh ini lahir di India itu banyak sekali terjadi ketidakadilan, ada persekusi terhadap umat-umat kaum agama lain oleh pemerintah. Jadi waktu itu guru yang ke-10 ini dia mengatakan kepada Sikh, kita ini nggak boleh menarik diri dari masyarakat karena Guru ke-10 itu Gobind Singh ya? Guru Gobind Singh. Wah, Pak Pendeta udah belajar banyak ini sepertinya. Wah. Jadi ada perintah seperti itu. Guru Gobind Singh itu mengatakan orang Sikh itu tidak boleh menarik diri dari masyarakat, kemudian bersembunyi karena takut akan kezaliman pemerintah waktu itu, penguasa waktu itu. Tapi kita harus stand out, berani muncul, pasang badan gitu, melawan ketidakadilan itu. Dan waktu itu orang Sikh itu kalau ada terjadi persekusi terhadap mereka punya saudara diculik atau dizalimi, mereka mencari bantuan Sikh. Karena Sikh itu dikenal sebagai pemberani. Nah, jadi supaya langsung tahu, oh ini Sikh, dikasih identitas, yaitu pakai turban atau pakai sorban ini. Jadi kayak misalnya kita mau minta bantuan sama Pak Polisi nih, kita tahu polisi itu dari seragamnya kan, oh ini polisi, terus ini pemadam kebakaran dari seragamnya. Nah, Sikh itu bisa dikenali dari sorban atau turban atau page yang digunakan, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau saya mengingat ada film yang anak saya suka nonton itu, kecil-kecil dia suka, itu Jarjit di film Upin Ipin, itu Sikh itu ya? Itu sih film itu. Kan dia Sikh, namanya ya? Jarjit Singh. Gitu. Jarjit Singh. Iya. 2-3 teman. Iya, itu sekilas saja. Iya. Jadi ketika masa kecil memakai itu, lalu kemudian Prem bersekolah. Prem sekolahnya kan tentu bukan sekolah yang isinya semua orang beragama Sikh. Gimana? Saya Sikh sendiri di satu sekolah itu. Sikh sendiri di sekolah itu. Nah, itu ketika teman-teman melihat begitu, apakah mereka tidak bilang, kok aneh sih begitu ketika masa kecil itu? Yo, kalau waktu SD ya gitulah Pak Pendeta, namanya anak-anak kan ditarik, dibuka, itu sampai seperti itu. Iya. Kita kan kasih tahu gitu, apalagi kalau udah SMP, udah SMA, mereka udah benar-benar paham, menghormati. Jadi kalau pada dasarnya kalau orang udah paham gitu, dia bakal menghormati, pengalaman saya. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini cerita ini berkaitan juga dengan pengalaman, tapi juga dengan penerimaan ya, dan ada cerita lucu di baliknya. Saya Katolik, Pak Pendeta. Sekolahnya di sekolah Katolik? Katolik, ya. Dari SD gitu. SMA, 12 tahun. Wah, 12 tahun bersama dengan pendidikan Katolik ya. Wah, luar biasa. Ini merayakan pluralitas dan saya juga merasa senang ya. Atau ini kita bicara tentang interfaith ya. Saya berangkat dari pengalaman juga, Prim. Keluarga saya, mama saya, papanya kan, apa istilahnya kalau manggil kakek dalam bahasa orang Punjab itu apa? Nani atau apa? Oh ya, Nani, Nana. Ya, begitu ya. Jadi kan seorang Sikh ya. Lalu kemudian dia menikah dengan seorang Kristen dari tanah Simalungun. Lalu anak-anaknya agamanya beragam. Ya, ada yang Muslim, ada yang tetap beragama Sikh, ada juga yang Kristen. Jadi seolah-olah bayangan saya ya, kakek saya itu, grandpa itu kok pluralis banget begitu ya. Nah, pertanyaan saya nih, apakah memang semua orang Sikh itu sepluralis itu? Sebagian besar ya. Sebagian besar ya. Apa sih yang dulu saya, mami dulu juga Katolik.
Hmm. Iya, terus akhirnya pindah. Dan sampai sekarang saya dengan keluarga mami ini masih hubungannya erat sekali. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Hmm. Kristen. Dulu hampir setiap tahun kita ketemu. Kalau waktu Desember itu libur ya, libur kami ke Medan naik mobil, kemudian singgah di rumah-rumah saudara itu merayakan Hmm. Natal bersama-sama. Hmm. Gitu ya. Jadi pengalaman di keluarga juga seperti itu. Nah, apakah hal ini kemudian yang membuat seorang Prem kemudian menjadi gemar berkegiatan lintas iman? Karena sepengetahuan saya ya, paling tidak sepenceritaan dari Ibu Pendeta Desi, katanya Prem ini aktif sekali dalam dunia interfaith. Apakah apa sih yang menjadi latar belakang atau landasan atau yang memotivasi Prem? Kok aktif banget ya dalam interfaith? Ya pertama itu panggilan ya Pak ya, Pak Pendeta. Terus ajaran sih juga sangat mendorong sekali. Oke. Kemudian ya saya memang sering dimintai dari SIK untuk datang ke acara-acara itu, dan saya juga ya namanya ajaran kan harus kita laksanakan, dan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Ajaran SIK ini sangat cinta damai, sangat apa namanya toleran sekali. Jadi kalau mungkin Pak Pendeta tahu Golden Temple. Golden Temple, Amritsar? Ya, Atau betul yang di Amritsar Amritsar? itu batu pertamanya yang meletakkan seorang muslim taat, bukan gurunya Sikh. Gurunya Sikh sengaja minta, waktu itu guru kelima, minta seorang muslim taat namanya Sai Miamir. Dia punya pengikut ribuan, tapi diminta Sai Miamir ini meletakkan batu pertamanya untuk menunjukkan pentingnya toleransi di kehidupan beragama. Dan kemudian bangunannya itu, gurduaranya itu sendiri dibuat dengan 4 pintu. Maknanya bahwa terbuka untuk semua, menerima semua perbedaan. Nah, jadi dari ajaran-ajaran Sikh ini, ajaran-ajaran Guru Nanak Dev Ji yang mengajarkan equality, humanity, itu jadi saya juga ikut merasakan terpanggil, dan perlu generasi muda harus peduli dengan toleransi gitu. Oh begitu ya. Jadi Ya, dari landasan ajaran agama Sikh sendiri itu mendorong ya, bahkan sejarahnya pun itu mendorong adanya semangat menjalin relasi dengan umat yang beragama lain. Tapi saya dengar, saya amati ada juga yang pernah komentar begini, wah tapi kan teman-teman dari agama Sikh itu lambang agamanya adalah 2 bilah pedang. Berarti mereka itu menampilkan kekerasan juga sebenarnya, ada semangat kekerasan. Itu gimana kira-kira Prem mengomentari tentang itu? halo. Ya, halo Prem, jaringan agak terganggu sedikit. Ya, oke. Kita tunggu sebentar, jaringan agak terganggu. Ya, halo. Ya, Prem, halo, bisa dengar suara saya? Itu bisa Pak Pendeta, saya dengar dengan jelas. Ya, Prem, masih membahas tentang agama Sikh yang mengajak untuk cinta damai dan juga untuk menjalin relasi dengan agama yang berbeda ya, gitu. Ya. Ada yang pernah komentar begini, lambang agamanya Sikh itu adalah 2 bilah pedang. Nah, kelihatannya mereka menggambarkan wajah yang sangar sebenarnya dari segi lambang itu. Apakah itu kemudian lambang itu membuat Sikh bisa dikatakan kayaknya nggak cinta damai deh mereka? Gimana komentarnya? Jadi itu sebenarnya bukan lambang utama ya Pak Pendeta. Lambang utamanya itu adalah Ik Owengkar. Ik itu dia satu begini, kemudian Owengkar. Nah itu, itu artinya satu. Mungkin Pak Pendeta pasti pernah lihat dong pernah diajarin Nana atau Nani dulu pasti. Iya, tapi nggak tahu kalau itu ternyata itu lambang. Saya kira itu cuma sempuruk aja. Iya, itu lambang yang primer itu yang utama. Jadi Ik itu artinya satu. Owengkar itu artinya pencipta, yang menciptakan kita semua ini. Di Sikh itu pahamnya Pak Pendeta seperti ini, bahwa semua manusia itu adalah ibaratkan anak-anak dari satu ayah, yaitu Tuhan kita gitu. Jadi walaupun berbeda agamanya, berbeda kebangsaannya, sukunya, rasnya, di dalam Sikh itu diajarkan bahwa kita semua bersaudara, karena apa, yang menciptakan satu, Ik Owengkar itu tadi, itu yang utamanya. Kemudian 2 bilah pedang itu tadi itu adalah simbol sekunder. Itu dia menyimbolkan pasukannya. Pasukan Sikh yang bertempur di medan perang itu disimbolkan dengan kenda, yaitu 2 bilah pedang. Dan itu juga bukan tanpa makna, tapi ada maknanya. Pedang yang pertama itu menyimbolkan piri.
Piri itu adalah spiritual. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Darwin Rahal, ini Ikuongkar. Oh, itu dia. Oke. Itu dia, ya, itu dia Ikuongkar. Itu yang paling utama itu. Kemudian yang dua bilah pedang itu menyimbolkan simbol pasukannya. Yang pertama pedangnya itu adalah Piri, itu menyimbolkan spiritual. Bahwa kita harus punya kekuatan spiritual dulu, baru punya Miri, kekuatan duniawi, yaitu sebagai seorang soldier, tentara. Jadi itu harus pertama harus ada kekuatan spiritual dulu, punya jiwa spiritualitas yang baik dulu, baru jadi seorang soldier, seorang pejuang. Mengapa? Supaya yang diperjuangkan itu benar, tidak salah. Begitu, Pak Pendeta. Jadi pertempuran yang dihadapi umat Sikh yang dijalankan oleh guru-guru waktu itu, oleh para Sikh, itu pertempuran yang melawan yang tidak baik, melawan yang zalim, melawan yang tidak adil, gitu. Perjuangan keadilan juga menjadi bagian yang penting ya. Jadi dari dalam baik, lalu kemudian tindakan-tindakannya pun menjadi benar, begitu ya. Betul. Wah, ini keseimbangan ternyata ya, dua bilah pedang itu. Betul. Oke, luar biasa. Sekarang kembali lagi ke Prem. Kegiatan-kegiatan interfaith apa sih yang biasa digeluti oleh Prem? Boleh cerita sedikit nggak? Boleh. Nah, jadi yang pertama itu dulu awalnya ya, Pak Pendeta, saya diutus untuk mengikuti doa lintas iman. Kami sebutnya Ardas. Mungkin Pak Pendeta pernah dengar? Ardas. Ardas, ya. Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Kalau Devdas pernah, judul film. Ya. Terus gimana? Nah, jadi doa lintas iman, jadi memohon persatuan bangsa Indonesia ini. Waktu itu kan kebetulan pertama kali waktu itu ada pemilu, jadi bangsa Indonesia ini karena pemilu waktu itu sempat terpecah-pecah kita ya, terkotak-kotak, sangat polarisasi sangat kuat sekali, sehingga banyak organisasi-organisasi yang melakukan doa lintas iman. Jadi saya ikut beberapa kali. Kemudian selanjutnya juga semakin tertarik lagi setelah ada satu kegiatan itu yang namanya Peace Train. Itu diinisiasi oleh Pak Pendeta Franky, Pak Ustadz Ahmad Nurholis, dan juga Pak Ustadz Anik. Disitulah saya ketemu dengan Pendeta Desi. Di waktu itu kalau tidak salah di Malang. Nah, kemudian aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, lintas iman, dan diskusi-diskusi. Jadi, kalau ada undangan, saya akan selalu bisa hadir. Dan itu jadi sekaligus pengenalan juga ya terhadap kekayaan dan juga keindahan agama Sikh bagi perdamaian di Indonesia ya. Betul Pak Pendeta. Betul ya. Jadi kalau saya lihat sekilas di Malaysia itu kan agama Sikh, teman-teman yang penganut Sikh kan mendapatkan ruang yang sangat mencolok sekali, bahkan kehadirannya di ruang publik itu menjadi sangat lazim begitu ya. Mudah-mudahan juga teman-teman Sikh juga yang mungkin menonton pada saat ini juga akan semakin semangat ya, bahwa kita juga senang ini ketemu sama teman-teman gitu ya. Bahkan kalau ketemu kita bakalan senang foto-foto. Iya, kapan-kapan main Pak. Iya. Ke tempat kami. Oh siap. Iya, saya udah lama loh nggak main. Iya. Sebentar, jaringan agak terganggu. Halo, Prem, masih bersama saya? Prem? Ya. Kalau bahasa Bataknya ini Kiahwa, apa yang terjadi? Halo. Oke. Halo. Iya, Pak Pendeta. Iya, oke. Jaringannya di tempat Prem barangkali agak terganggu sedikit. Oke, sudah kembali jelas. Oke, baik. Iya, oke, Prem. Saya juga mau menyampaikan kepada para viewers, teman-teman yang sedang menyaksikan, bahwa nanti di dalam sesi kita, percakapan kita akan ada giveaway. Kita akan memberikan sesuatu bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya, dan kami akan memilih pertanyaan terbaik, dan kami akan memberikan hadiah kecil-kecilan saja, tapi semoga menambah semangat kita. Ya, itu tapi nanti aja. Kita kembali lagi kepada Prem tentang kiprahnya di dunia interfaith. Ya, Prem, kembali lagi berkaitan dengan kiprah di. Ya, halo. Halo.
Masih bersama? Halo. Iya, jaringan agak Iya, ada gangguan. jaringannya agak goyang-goyang. Iya, saya sendiri soalnya ada di pulau kecil di pinggir kota Batam, jadi sinyalnya kadang-kadang kembang kempis. Oh, ini lagi libur ya Pak Eh, Pendeta ya? Iya, oke Prem, mau tanya dong Prem, kan berjejaring lintas iman itu tentu ada pengalaman-pengalaman yang seru barangkali begitu. Ada nggak diingatan Prem pengalaman seru ketika berjejaring lintas iman? Bagaimana Pak Pendeta pertanyaannya? Halo? Ya, halo Prem. Prem, barangkali saya remove dulu Prem dari bincang viral, lalu nanti kita invite lagi ya. Barangkali biasanya kalau di refresh begitu nanti dia akan cerah lagi. Siap, 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 siap. Oke, oke, sebentar saya remove dulu. Oh, belum bisa remove ya. Oke. Ya, halo, masih bersama saya Prem ya? Masih Pendeta. Masih bersama saya. Iya. Ya, mohon maaf para viewers yang tersayang, ada sedikit gangguan jaringan sehingga saya harus remove sebentar Prem supaya di-refresh sedikit ya. Lalu kemudian dia akan kembali lagi. Oke. Kita panggil kembali Premsing. Ya, terima kasih para penanya. Kami akan mendata pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu Prem kembali bergabung dengan kita malam hari ini. Oh iya, teman-teman yang menonton, kemungkinan besar kita akan ada 2 sesi. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung, mari siapkan waktumu untuk sesi kedua. Di jam saya saat ini sudah 40 menit 32 detik. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi nanti pada sesi berikutnya ya. Oke, saya masih menunggu Prem bergabung dengan kita. Ya, Prem belum bergabung. Teman-teman kru di belakang layar boleh bantu saya mungkin untuk kita cek. Prem seem unable to join. Kita cek lagi Prem. Prem tidak ada di saya. Kemana? Sabar sebentar ya teman-teman ya. Saya masih menunggu Prem. Oke, Prem sudah ada di saya. Oke, kita masih waiting for Prem Sing. Ya, selamat malam semuanya. Kembali saya menyapa teman-teman semua. Selamat datang di Bincang Viral. Mohon maaf ada gangguan jaringan. Mudah-mudahan Prem bisa bergabung dengan kita. Ya, malam hari ini cukup banyak viewers. Kelihatannya teman-teman meminati Premsing ya dengan tampilan Bollywoodnya. Ya, kita masih menunggu Prem. Ya, teman-temanku mungkin boleh dibantu cek situasi. Kelihatannya ada masalah jaringan di tempatnya Prem. Ya, nanti kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Dan kru di belakang layar sudah menyiapkan kira-kira siapa yang akan kita pilih untuk dibahas bersama dengan Prem. Halo. Oh, selamat malam Prem. Selamat malam Pak Pendeta. Mohon maaf. Tidak apa-apa Prem, ya jaringan memang masih kembang kempis. Kita tetap berjuang. Iya. Kita berjuang terus. Iya, Prem. Pertanyaan berikutnya nih yang mau saya tanyakan ke Prem tentang ini Prem. Apa namanya di dalam berjejaring lintas iman tentu ada pengalaman-pengalaman seru yang pernah dialami. Mungkin adakah satu kisah atau satu ingatan serunya berjejaring lintas iman sehingga itu bisa memotivasi orang lain juga. Wah, asik ya, seru ya. Ternyata kita berteman dengan orang yang berbeda. Ya, tentu banyak sekali Pak Pendeta keasikan yang bisa diperoleh dari berjejaring itu menambah relasi, tentunya menambah teman baru, menambah ilmu baru, menambah pengetahuan baru. Kita bersama di jejaring lintas iman ini, kami sangat sering sekali bercanda-canda juga sama saya punya teman-teman itu Pak Pendeta ada,
ada Pak Ustadz juga. Jadi Ya, Prim? Ya, ya, agak terputus tadi, Prim. Ya, halo. Eh, ya, agak terputus tadi, Prim. Boleh diulang sedikit Oke. ceritanya beberapa kalimat di belakang. Oke, jadi yang tadi saya ulangi lagi, banyak relasi baru, teman baru, kemudian wawasan baru, itu sangat mewarnai lah, jadinya mewarnai kita punya keseharian, teman-teman baru di media sosial juga. Kalau saya tentunya membayangkan kalau saya punya teman itu Sikh aja kan otomatis agak membosankan tentunya ya Pak Pendeta. Tapi kalau ragam berwarna-warni, pernak-pernik semua dari berbagai lintas agama itu menjadi teman kita, itu lebih jauh lebih berwarna gitu kehidupan kita. Dan saya juga punya pengalaman yang unik, bahwa semakin kita punya relasi dengan umat agama lain, semakin kita memperdalam agama kita sendiri juga, memahami agama kita lebih dalam juga. Dari kita cerita kita berdiskusi tentang agamanya, saya tanya dengan Pak Ustadz tentang agama Islam, dia jelaskan, oh ternyata ada juga di saya dari Kristen, Katolik, saya bertanya-tanya juga, berdiskusi, ternyata ada juga di dalam Sikh. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita ini juga saudara gitu, banyak kesamaan di dalam agama-agama gitu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada pengalaman banyak yang seru sebenarnya ya kalau kita mau dengan hati yang terbuka untuk melihat hal itu. Prim, malam ini sebelum kita melanjutkan, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, Prim. Dan ada di box kita ini. Nah, ada pertanyaan dari Yolita Jenny. Ya, pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya begini, Prim. Bagaimana sih teologi agama Sikh, atau mungkin kalau saya sederhanakan, bagaimana sih ringkasnya pemahaman tentang Tuhan di dalam? Tentu ini bisa sangat luas dan harus dikaji lebih jauh. Tapi mungkin seandainya kita ingin tahu gimana sih pemahaman tentang Tuhan dalam versi agama Sikh. Oke, baik. Dalam agama Sikh ini, Pak Pendeta, Tuhan itu kami anggap satu. Semua agama beda-beda, ini di dalam pemahaman Sikh menganggap bahwa beda-beda agama tapi tetap satu Tuhannya. Tuhan yang tadi saya katakan seperti ayah dan juga kita manusia ini adalah anak-anaknya, sehingga kita semua bersaudara. Dan di dalam Sikh pandangan bahwa beda agama itu beda Tuhannya itu sangat tidak bisa diterima secara filosofi, karena itu tadi kalau Tuhannya agama beda-beda berarti kan ada Tuhan besar, agamanya banyak pemeluknya, ada Tuhan kecil karena pemeluk agamanya sedikit, ada Tuhan mati karena agamanya udah punah, ada agama baru lahir, Tuhan lahir. Tidak seperti itu, karena di dalam ajaran Guru Nanak tadi, Tuhan itu dia tidak mungkin lahir dan dia tidak mungkin mati. Dia kekal abadi, dia menciptakan semua manusia ini, dia satu, dan kami percaya bahwa Tuhan itu tadi itu ada di semua ciptaannya. Di dalam kitab suci Guru Granth Sahib, agama Sikh, Pak Pendeta pernah lihat mungkin kitab sucinya? Guru Granth Sahib pernah lihat fotonya doang, ketika mengikuti ininya belum pernah lihat langsung. Ya, bagus sekali ya, karena ada bantalannya dan kemudian ada betul. Semacam kipasnya. Iya, itulah. Boleh lanjut. Ya. Nah, di dalam ini disebutkan Jodisa Soteraru. Maksudnya ini semua yang kita lihat ini, manusia, makhluk hidup yang beraneka ragam, tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan juga, di dalamnya itu bersemayam Tuhan. Di semua manusia, di semua ciptaannya. Sehingga di dalam Sikh, kalau kita mau menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita harus menjalin relasi yang baik dengan semesta, dengan sesama manusia. Kalau kita mau mencintai Tuhan, mencintai sesama manusia, mencintai sesama makhluk hidup, menghargai termasuk lingkungan hidup. Itu. Karena di dalam ini semua, di dalam ciptaan ini semua, Tuhan bersemayam. Itu ada pemahaman seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, ini berarti saya kira kalau saya lihat dari list pertanyaan yang masuk, ini mungkin menjawab juga pertanyaan dari Manwirs yang bertanya tentang apa sih yang diajarkan Sikhisme atau agama Sikh mengenai agama lain ya. Jadi ringkasnya semua itu adalah saudara. Ya, Allah itu adalah satu,
dia hadir di dalam segala, begitu ya. Jadi atau mungkin Prem mau menambahkan tentang pertanyaan ini, bahwa apa sih yang Sikh ajarkan tentang agama yang berbeda? Yang berbeda tetap tadi betul sekali yang Pak Pendeta sampaikan. Kemudian lebih daripada itu juga saling menghormati, saling menghargai, dan punya satu pola pikir bahwa tidak ada kebenaran yang kita miliki itu pasti selalu benar gitu. Jadi kebenaran itu ada di setiap agama. Sehingga kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina agama lain, menghormati, menganggap saudara. Seperti tadi yang saya katakan, guru kelima itu bersahabat, dekat sekali dengan tokoh-tokoh muslim. Demikian juga dengan Guru Nanak. Mungkin Pak Pendeta ini fakta yang menarik ini. Guru Nanak punya sahabat selama 29 tahun. Mereka keliling dunia bersama-sama, makan, tidur, berjalan-jalan. Itu temannya, sahabatnya adalah seorang Islam. Tapi Guru Nanak tidak meminta temannya itu yang bernama Pai Mardana untuk masuk ke dalam Sikh. Demikian yang Mardana yang seorang Islam tidak meminta Guru Nanak Dev Ji masuk ke dalam Sikh. Tapi mereka bersahabat tanpa ada sekat-sekat pemisah. Bisa menyebarkan perdamaian ke seluruh pelosok dunia. Waktu itu sampai ke Arab, sampai ke Afrika bagian utara, sampai ke Cina bersama-sama. Seperti itu. Jadi ada sejarah relasi antar agama juga dari bahkan tokoh guru kelima ya tadi ya? Iya, Guru Nanak. Betul, Guru Nanak juga. Nah, oke, Prem, masih banyak nih yang penasaran. Wah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena kita akan beralih ke sesi kedua, ya para viewers, kita akan beralih ke sesi kedua. Tapi, Prem, saya mau bacakan dulu beberapa pertanyaan, karena pertanyaan ini nanti kita akan coba bahas di sesi kedua. Boleh, Prem, ya? Boleh, silahkan. Boleh, ya. Ada nanti pertanyaan seperti ini, saya bacakan dulu. Ada dari Ecclesia Silahoy. Dia bertanya, di tengah pandemi ini, apa yang dilakukan oleh umat beragama Sikh, ya. Lalu berikutnya ada dari mama saya, Budi. Ya. Mamanya Pak Pendeta di mana sekarang? Di Medan apa di Jakarta? Mamanya saya ada di Pematang Siantar. Kapan-kapan saya harus ketemu sama mamanya, Pak. Iya, ini mama saya ini lulusan sekolah Khalsa. Wah, persatuan orang-orang Punjabi. Iya. Tapi ini mama saya, ini pertanyaannya ini, tadi sudah terjawab tampaknya. Jadi saya tidak akan teruskan. Ya, Mas, sudah terjawab, Mas. Saya lanjutkan kepada pertanyaan Pendeta Silitonga Frans. Dia bertanya, dalam kesetaraan yang diajarkan oleh agama Sikh, apakah manusia bisa menyatu dengan Tuhan? Seperti ajaran Manunggaling Kaulo Gusti, ya, tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Ini pemahaman mistik, tapi mungkin bisa nanti dijawab juga oleh Prem. Lalu ada pertanyaan juga dari Priscilia Panja. Pertanyaannya adalah, di Indonesia apakah ada rumah ibadah untuk agama Sikh? Tadi sudah terjawab sebenarnya, Prem, ya, kalau untuk ini ya, yaitu Gurdwara, ya, Gurdwara. Ya, lalu kemudian ada juga pertanyaannya, dan apakah ada kendala? Nah, ini mungkin, apakah ada kendala dalam pengurusan rumah ibadah untuk agama Sikh? Seperti itu. Lalu nanti ada juga pertanyaan dari Olive Ghost. Pertanyaannya adalah, Kak Prem makan daging nggak? Lalu ada pertanyaan lain, apakah ada, ini masih makanan juga dari Andrawi, apakah ada pantangan makanan untuk seorang Sikh? Lalu kemudian ada pertanyaan dari Ecclesia Silahoy lagi, sejak kapan mengikuti kegiatan interfaith? Ada pertanyaan dari Jewel Kaur, ada pertanyaan, apa hubungan antara simbol Ik Ongkar dengan simbol dua pedang yang biasa kita lihat selama ini? Dan ada pertanyaan dari Namrat Singh, apa tujuan lahirnya agama Sikh? Lalu ada juga, banyak sekali. Ada pertanyaan dari Putri Yemima. Tadi disebutkan bahwa ciri-ciri dari laki-laki agama Sikh mengenakan sorban. Bagaimana ciri khas dari kaum Hawa? Apa ciri khasnya? Ini adalah keponakan saya ini, Putri Yemima. Ya, nampaknya dia sedang mencari fashion yang cocok buat dia, yang wajahnya juga tidak jauh dari kepunjabi-punjabian. Ya, sabar ya, Dek. Mudah-mudahan dia dijawab. Dan oke deh, pokoknya kami catat, nanti kita coba bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup dan Prem juga sabar dan tabah menghadapi pertanyaan ini. Oke, kita mau rehat sejenak. Kemudian kita nanti masuk pada sesi kedua, Prem. Nanti pertanyaan juga saya akan kirimkan lewat WA biar nanti sempat dibaca di sesi break. Sekitar 3 menit kita akan break. Begitu, Prem? Siap. Oke, para viewer semuanya, tetap sabar, tetap ikuti kami ya di sesi kedua ya, supaya pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara bisa terjawab di sesi kedua. Oke, baik. Sampai ketemu di sesi kedua, Prem. Ya, sampai ketemu.
Selamat malam semuanya. Wow, saya terpesona dengan banyaknya pertanyaan teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa kita jawab ya, teman-teman. Oke, kita masih menunggu. Teman-teman sekalian, izinkan saya ngopi sebentar. Akhirnya saya bisa ngopi hari ini. Ngopinya pakai gelasnya Wing Sunan Kenjaga. Jadi rasanya mengingatkan saya untuk segera mengerjakan tesis. Terima kasih gelas dan kopi. Pahit perjuangan tesis memang. Oke, masih baru 9 viewers. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Satu lagu dulu Pak Pen katanya. Lagunya lagu ini dong berarti Gaby. Jangan dulu deh. Saya deg-degan kalau disuruh nyanyi lagi, Gap. Udah Pe, ketawa aja kalau mau ketawa, Bung. Ya, kita masih menunggu ya teman-temannya. Kalau ada teman-temannya yang di WA bisa diingatin lagi. Guys, udah bincang viral lagi nih. Yuk gabung. Iya, diingetin ya teman-temannya ya. Prem juga sudah gabung. Prem tunggu sebentar ya. Kita mau menunggu beberapa teman-teman. Oh iya, hampir lupa saya. Pinnya I am sick bersama ya kecil-kecil. Kenapa aku jadi nyanyi lagu ini? Belum di pin. Oke, dan sesi kedua. Oke, baru 12 yang bergabung. Apakah kita mulai saja, kru? Di belakang layar. Oke, baiklah kalau begitu kita mulai ya. Kita kembali bersama dengan teman saya, Prem Singh. Kita waiting for Prem Singh untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Ya, halo Pak Pendeta. Selamat malam, Prem. Malam. Kalau bahasa India, Prem ini masih bisa, masih fasih nggak ya berbahasa India? Atau berbahasa apa? Punjab ya, Pak? Lancar, agak lancar sih. Cuman nggak fasih orang India aslinya. Oke, di tempat saya masih muter. Di tempat teman-teman, apakah bagian Prem masih muter-muter? Tempat saya jalan, Pak Pendeta. Sudah lancar ya? Iya. Oke, coba saya cek apakah sinyal saya. Oke. Prem, sebentar saya remove dulu, kelihatannya ada gangguan jaringan lagi. Kalau kita ikut lagi ya. Ya, kami mohon maaf ya teman-teman. Biasa di jam segini, menurut guru saya, yaitu Pendeta Patricia Sapakoli, itu jam-jamnya orang rame pakai Instagram. Jadi jaringannya sering, apa istilah, bahasa Bataknya crowded. Sabar ya. Kita masih menunggu lagi Prem untuk bergabung. Ya, ini dia baru nampak. Iya. Prem, coba apa dong ngomong bahasa Punjab atau bahasa India sedikit, perkenalan diri lah gitu biar kami bisa ngerasain gitu. Terus pendek aja gitu. Satu halaman lah. Enggak ya. Satu apa 2-3 kalimat gitu biar kami bisa merasakan. Gimana? Perkenalan singkat gitu ya dalam bahasa Punjabi. Boleh. Oke. Mera naam Prem Singh. Meri umur 21 saal. Main Betaru Cerenda. Wah, itu dia ya saudara-saudara ya, coba Mera Naam Boyur Rajiv ya. Lalu kemudian nanti orang akan jawab aja. Oke, banyak makna loh Pak Pendeta. Betul, aku belajar juga dari Amir Khan.
dia setuju. Kalau Aca berarti dia nanya. Kalau Aca berarti dia no aja gitu. Jadi banyak. Betul. Jadi ada tiga nada ya. Ada Aca. Oh ya, oke. Itu sama kayak orang Batak itu. Orang Batak juga begitu, Prem. Dia ada ekspresinya. Ada yang ekspresi datang itu bah. Ada juga yang bah. Ada juga bah. Nah, itu dia ada macam-macam pengertian ya. Oke, kita banyak maknanya ya. Itu indahnya belajar keragaman ya, karena ternyata indah sekali keragaman. Oke, kita bahas lagi bersama dengan Prem. Prem, ada banyak sekali pertanyaan, dan sesi 2 ini barangkali mungkin kita khususkan untuk menyenangkan para fansmu yang banyak sekali ini. Yang belakangnya ada sing atau core-nya nggak usah dulu, Pak Pendeta. Oh begitu, baik. Mohon maaf, yang belakangnya core atau sing ataupun Sivia ya, kita pending dulu ya. Dulu aja. Oke, Prem, ada pertanyaan begini. Tadi saya pilihkan dulu satu pertanyaan yang mungkin sederhana, Prem, tapi juga menarik ya. Barangkali Prem, apakah dari seorang Sikh itu ada pantangan makanan? Boleh diceritakan? Oke. Ya. Jadi kalau makanan ini dalam Sikh itu sebenarnya yang harus dihindari adalah makanan yang merusak hati, pikiran dan juga kesehatan. Nah, itu harus dihindari. Ini prinsip dasarnya. Nah, kemudian pada perkembangannya dalam Sikh ini juga mengenai menjadi vegetarian, itu adalah salah satu yang direkomendasikan, tapi tidak diwajibkan selama dia belum memperoleh pentabisannya. Nah, ketika dia sudah ditabis, sudah dibaptis, maka ia semaksimal mungkin harus menghindari daging. Tetapi kalau dia makan daging, dagingnya itu harus yang dipotong secara langsung, dipenggal, tidak yang dibeset. Itu sebenarnya ada alasan-alasan ilmiahnya, karena dulu dijelaskan bahwa kalau dibeset, hewan itu dia menderita dulu sebelum dia mati, kemudian saat tubuhnya menderita mengeluarkan reaksi-reaksi kimia yang bisa berbahaya bagi tubuh, seperti itu, Pak. Jadi disarankan yang langsung dipenggal. Kemudian yang disarankan juga adalah menjadi vegetarian. Tapi bukan berarti yang makan daging itu dia bukan Sikh, tidak. Di dalam Sikh itu yang makan daging bukan berarti pendosa, yang jadi vegetarian bukan berarti orang suci, gitu. Oke, tidak sampai sekaku itu ternyata. Tapi ada harapan ideal ya menjadi seorang vegetarian, salah satu yang diharapkan. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari ini tapi agak nyambung nih, meskipun dia belakang nanya ada singnya. Dia bertanya, boleh makan sapi nggak katanya? Kok dia nanya ya? Ini gimana sih? Dia nanya. Iya. Nah, jadi dulu kan Sikh ini berasal dari nenek moyangnya, termasuk Guru Nanak, guru yang pertama itu. Dia lahir di keluarga Hindu, Pak Pendeta. Jadi di agama Hindu itu kan tidak boleh makan daging sapi. Nah, itu kemudian dihormati oleh keturunannya ke bawah. Tapi di dalam Sikh itu, yang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada larangan khusus untuk memakan daging tertentu. Tetapi kalau diusahakan supaya potongannya itu dia langsung gitu, ditebas. Nah, berdasarkan hal itu, sampai saat ini, sapi itu kan masih di rumah potong itu dibeset gitu ya. Jadi itu juga tidak memungkinkan gitu. Oke. Jadi itu ya mengenai makanan ya. Oke, terima kasih. Kita jadi ada gambaran ya tentang pantangan ataupun tidak pantang. Tapi intinya tadi ternyata adalah yang tidak secara teknik pemenggalannya, penyembelihannya begitu ya. Dan juga yang tidak merusak kesehatan. Betul, itu dia. Tidak merusak kesehatan ataupun pikiran. Sehingga kalau di Sikh itu alkohol haram karena merusak pikiran dan juga merusak kesehatan. Rokok juga dilarang, rusak kesehatan. Prinsip dasarnya. Oh begitu ya. Jadi kalau saya ngopi kebanyakan juga itu haram itu nantinya karena mengganggu kinerja tubuh dengan baik. Baik. Itu prinsipnya yang paling penting. Baik, terima kasih sharingnya. Lalu ada pertanyaan lagi. Ini saya gabungkan dua penanya. Pertama ada Ella Siti Nurjana dan juga Putri Mima. Ini mengenai tentang atribut ya. Pertanyaannya Ella ini agak komprehensif, mungkin bisa dijelaskan. Prem, apa saja yang harus dipakai seorang Sikh? Dilanjutkan nanti ke Putri Mima. Kalau yang perempuannya pakaian khasnya apa ya? Silakan. Ya, jadi kalau seorang Sikh itu dia harus mengenakan ada 5 identitasnya ya. Pertama itu rambut, kemudian rambut itu ditutupi dengan yang saya kenalkan saat ini, yaitu surban atau pagel. Kemudian gelang tadi 2. Kemudian di dalam rambut ini ada sisir kecilnya. Itu punya maknanya, simbolnya tadi 2 sudah saya jelaskan. Sisirnya ini menyimbolkan kebersihan. Jadi kita merawat kebersihan tubuh, dirawat gitu.
Kemudian ada juga dia semacam celana pendek, itu menyimbolkan kita harus lincah, harus gesit. Lincah. Kemudian ada juga cendekiawan Sikh yang mengatakan itu sebagai simbol supaya kita menahan hawa nafsu. Kemudian ada kacera itu ya, celana pendeknya. kacera, betul Pak Pendeta, kacera. Okay. Ya. Kemudian ada juga pedang kecil. Nah, pedang kecil itu simbolnya adalah untuk membela kebenaran, melawan kezaliman. Kirpan, betul. Oke. Sebenarnya Pak Pendeta udah tahu, bisa saya jawab. Iya, saya terpacu untuk mempelajari sedikit sejarah keluarga soalnya. Itu identitas permainan. Jadi kalau yang wanita juga demikian, cuman bentuknya berbeda biasanya. Pak turbannya berbeda, dia lebih bulat, pada umumnya bulat, kemudian lebih kecil juga. Ya. Oh, jadi ada sorban juga untuk perempuan? Ada. Ya. Saya belum pernah lihat ya ternyata. Oke, baik ya. Tapi berarti cuma itu saja ya, dia tidak sebanyak pakaian atributnya pria ternyata untuk perempuan ya? Yang tadi juga termasuk Pak, kalau dia udah dibaptis, yang juga? tadi gelang kecil itu, kemudian sisir karena di Sikh ini ada gender equality, sehingga bagi pria bagi wanita aturannya itu sama, tidak membeda-bedakan gitu. Kalau pria boleh di pemuka agama, wanita juga boleh gitu. Oke, jadi sama ternyata ya, ada kesetaraan. Tadi istilah yang Prem gunakan ini saya tertarik. Kenapa diistilahkan dengan baptis, Prem? Itu istilah untuk membuat saya gampang paham atau ada istilah lain yang di agama Sikh? Oh, gitu. Inisiasi maksudnya. Gampang. Kalau di agama Sikh itu disebutnya Amrit Sencha. Pusing kan Pak? Amrit Sencha. Aku cuma pernah dengar Amrit itu semacam minuman katanya ya. Iya, itulah dia. Jadi airnya itu yang disebut Amrit. Oh, gitu. Ya. Oke, wah ini semakin tertarik ya. Kenapa saya nggak nulis tesis tentang agama Sikh ya kemarin ya? Iya. Nah, kita lanjut lagi nih. Lepas dari itu, ada pertanyaan lain ini tentang tadi itu Prem, mengenai rumah ibadah. Ya. Nah, adakah kendala secara general tentunya ya dalam pengurusan surat izin untuk mendirikan rumah ibadah? Secara general tidak ada, Pak. Karena tidak ada ya? Iya, dibantu sekali, masyarakat sekitarnya sangat welcome sekali. Kemudian dibantu juga oleh Dirjen Bimas Hindu. Jadi tidak ada masalah, hampir tidak ada masalah. Ada satu di sini, cuman itu masalahnya sedikit kompleks yang dulu di Jakarta Barat. Tapi pada secara umumnya tidak ada masalah mengenai izin perizinan. Masyarakat juga sangat welcome, gitu. Oh gitu ya. Wow. Yeah. Saya baru mengerti pemahaman seperti ini. Jadi mudah-mudahan harapan kita juga bahwa sukacita dalam penerimaan terhadap teman-teman Sikh dalam membangun rumah ibadah juga boleh berlaku ya untuk saudara-saudara kita yang membangun masjid ataupun membangun gereja ataupun rumah ibadah lainnya gitu ya. Saya jadi supaya terlalu turut prihatin kalau ada terjadi penyegelan gereja, penutupan gereja, itu saya sangat prihatin sekali dan menyayangkan kejadian itu ya. Seharusnya tidak pernah terjadi di bumi pertiwi dengan segala kemajemukannya. Oke. Baik, saya lanjutkan, Prem. Ada pertanyaan lagi, sekarang sudah lebih ke arah teologi atau pemahaman tentang Tuhan, Prem. Ada tadi istilah yang digunakan itu adalah, apakah dalam ajaran kesetaraan yang diajarkan oleh agama Sikh, apakah ada pemahaman bahwa manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan? Seperti ajaran, kalau di Jawa itu ada manunggaling kaulo Gusti. Ya, betul sekali Pak. Kalau di Sikh ini, Pak Pendeta, kami mempercayai penyatuan diri dengan Tuhan saat hidup, yaitu namanya jiwan mukti. Nah, bedanya penyatuan diri saat dengan yang ada di dalam agama Hindu secara teologis. Umat Hindu itu percaya muktinya, liberation, pembebasan dari siklus hidup reinkarnasi itu setelah mati. Di dalam Sikh kami mengakui adanya mukti, liberation, pembebasan dari reinkarnasi itu, tapi bukan setelah mati. Kalau di Sikh itu saat hidup. Nah, cara memperoleh muktinya itu adalah bersatu dengan Tuhan. Dan di dalam ajaran Sikh itu tujuan hidupnya adalah bersatu dengan Tuhan saat memperoleh tubuh sebagai manusia ini. Nah, itulah seluruh isi ajaran di dalam Guru Granth Sahib itu, memberikan jalan, memberikan arahan bagaimana kita bisa menyatukan jiwa ini dengan pemiliknya. Kalau di dalam Sikh, Atma pemilik jiwa. Seperti itu.
akan menjawab pertanyaan dari Bapak Pendeta Frans Silitonga yang menanyakan tentang penyatuan tadi itu ya. Oke, lanjut lagi Prem ya. Ada lagi pertanyaan yang menanyakan tentang masalah interfaith ya, tentang lintas iman. Nah, ini pertanyaannya dari Bebes Merembes. Nah, ini teman saya juga nih, Bebes Merembes. Dia bertanya begini, Prem, bagaimana perspektif umat Sikh dalam memandang jalinan keberagaman umat Islam dan Kristen di Indonesia? Yang ya, jadi bagaimana Frame sebagai seorang Sikh ataupun teman-teman dari Sikh yang melihat ini loh, Kristen sama Islam di Indonesia itu bagaimana keberadaannya? Kelihatannya kok kerap kali terjebak dalam konflik berbasis agama. Bagaimana teman-teman melihat kami ini yang sering kali kadang-kadang cekcok? Ya, tentunya karena ini ya, dari sumber yang sama gitu ya, Kristen dan juga Islam itu harusnya pandangan kami bersaudara. Cuman di lapangan yang mungkin ada gesekan di sana dan di sini itu merupakan sesuatu yang harusnya dihindari karena pemahaman itu tadi, dan harus ada lebih banyak lagi saya kira dialog-dialog antar umat Kristen dan juga umat Islam. Saya punya teman Ustadz Ahmad Nurholis, dia menulis satu buku Pak Pendeta, menarik sekali, Kristen bertanya, Muslim menjawab. Nah, bukunya ini itu menjadi bisa bahan diskusi bagi umat Kristen dan Katolik untuk memahami gitu, memahami bahwa ya sebenarnya itu tadi Abrahamik ya, sama-sama agama Abrahamik, tidak ada yang dipertentangkan begitu. Kayak misalnya kami dengan Hindu, Buddha itu sama-sama agama dharmik, tidak ada yang perlu dipertentangkan karena dari satu akarnya. Dharmik kan Hindu, Buddha, Sikh, kemudian ada Jainism, ada Zoroastrian dan seterusnya gitu. Satu rumpun istilahnya. Satu rumpun. Ya, dan ajarannya itu harus dijadikan saling melengkapi karena satu rumpun gitu. Harusnya begitu ya, satu rumpun itu harusnya saling melengkapi ya, bukan saling menyadarkan. Iya juga ya, betul juga. Ini jadi perenungan juga nih buat kita nih ya, teman-teman yang Kristen dan yang Muslim, yuk kita bersama-sama saling bergandengan tangan begitu ya, saling melengkapi kalau tadi menggunakan kata-katanya Prem. Nah, lanjut lagi Prem. Ini ada pertanyaan dari N Nurlo. Oh, ini Sikh dia. Ini pertanyaannya begini. Mengingat saya akan orang yang bersorban, seorang pertapa meniup seruling dan keluar ular kobra. Maaf, apakah itu hanya di dongeng? Ini pertanyaan baru nih, Prem, baru masuk nih soalnya. Nah, ada pertapa meniup seruling lalu kemudian ada keluar ular kobra, itu apakah itu hanya dongeng, Prem? Ya, itu kan termasuk, jadi Pak Pendeta, kita perlu pahami di India ini banyak sekali agama, banyak sekali orang-orang yang dengan tingkat spiritualnya yang sudah sangat tinggi, mereka punya satu kekuatan khusus gitu. Nah, saat digambarkan itulah tadi dengan seruling itu dia bisa menjinakkan ular dan sebagainya. Itu memang sebagian besar ada yang karena dia punya kekuatan khusus, ada juga yang karena latihan gitu. Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan itu, dan juga itu tidak ada sangkut pautnya dengan sorban atau turban. Oh, tidak ada kaitannya dengan sorban ya. Tapi itu kuat, bisa jadi karena memang dia kekuatan spiritual, tapi juga itu bisa jadi memang dilatih begitu ya? Dilatih, ya. Oke. Kalau Prem sudah sampai tahap itu nggak yang tiup keluar ular? Enggak. Belum sampai ya? Atau mungkin kalau tiup kalau main itu adik saya yang keluar Pak, nanti dimarahin, males. Jadi yang keluar malah adiknya, aduh. Oke, iya, Prem, tanya lagi nih, ada Kedi Sapakoli, mengingat tadi ada istilah baptis, dia bertanya, umur berapa seorang penganut agama Sikh itu idealnya dibaptis? Oke, nah, jadi pembaptisan itu sebenarnya ada 4 Pak Pendeta, di dalam Sikh. Kalau di dalam Kristen ada berapa ya? Saya lupa. Baptis hanya satu ya, di Katolik yang banyak ya? Satu. Sakramennya ada banyak maksudnya. Ada beberapa tindakan-tindakan kudus yang ya. Kalau di Sikh itu ada 4. Pertama, saat dia lahir itu dibaptis juga dengan air yang sama, yaitu air amrit. Nah, itu dia diberikan nama juga, nama dari setiap orang Sikh itu namanya punya makna Pak Pendeta. Jadi saya namanya amrit itu artinya kisah kasih, cinta. Cinta. Oh, iya. Betul. Itu menjadi misinya dia. Apa yang harus dia utamakan di dalam kehidupan itu namanya, sehingga nama umat Sikh itu harus ada maknanya, jangan asal-asalan. Itu pembaptisan yang pertama. Yang kedua itu adalah pernikahan itu juga termasuk pembaptisan. Yang ketiga ini adalah amrit sencar, ya tadi ketika dia telah memperoleh pembaptisan ini, pentabisan ini, maka dia harus mengenakan 5 hal tadi.
sisir kecil, rambut harus dipelihara, gelang ini, pisau kecil, dan kemudian sangat pendek. Itu ini yang Amrit Sencal ini banyak umat Sikh sendiri yang masih belum, terutama di Indonesia, karena ada disiplin-disiplinnya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah ketika dia mati itu juga disebut sebagai sakramen. Namanya di dalam Sikh itu mirtak sanskar. Ketika dia mati itu juga merupakan ada pembaptisannya, ada sakramennya. Gitu. Itu ya, yang dua itu, yang pernikahan dan juga Amrit itu saat dia sudah merasa siap. Tidak ada aturan khusus mengenai umurnya spesifik harus saat ini, kemudian umur sekian dia harus menerima pembaptisan, itu tidak ada. Oh, tidak ya. Jadi tidak berdasarkan usia ternyata ya. Ada, mungkin lebih bisa dikatakan dia berdasarkan juga pada siklus pantapan usia juga di sana ya. Tahapan kehidupan maksud saya. Tindakan-tindakan kudus itu berkaitan juga dengan siklus, ada perkawinan, ada sebelum kematian atau kematian gitu ya. Iya. Ya. Betul. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi. Ini masih ada dua pertanyaan. Pertanyaan, apakah wah, kalau ini pertanyaannya ke saya nih. Nanti aja ya. Pertanyaannya begini, apakah persamaan antara agama Sikh dan agama Kristen? Wah, ini pertanyaannya ke saya nih. Nanti kapan-kapan aja di sesi khusus ya. Kita fokus pada teman kita Prem dulu hari ini. Nah, ada pertanyaan sehubungan dengan pandemi, Prem. Dari Ecclesia Silahoy, dia bertanya, apa sih yang dilakukan biasanya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan teman-teman Sikh di masa pandemi seperti saat ini? Ya, di masa pandemi itu dalam satu ajaran Sikh punya perspektif bahwa setiap hal itu, Pak Pendeta, harus disyukuri, baik itu suka maupun duka, keduanya adalah rahmat daripada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kesukaan kita tidak boleh luput dalam kebahagiaan, di dalam kedukaan kita tidak boleh bersedih, tapi kita harus mencari hikmahnya dari penderitaan itu, dari kedukaan itu, sehingga baik suka maupun duka adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa yang harus diterima. Di dalam pandemi ini umat Sikh itu diarahkan supaya saat dia tidak bisa pergi keluar, dia pergi ke dalam hatinya, melihat ke dalam hatinya, merefleksikan, kemudian menemukan Tuhan di dalam dirinya. Nah, ini yang selalu diarahkan oleh pemuka-pemuka agama Sikh, agar menggunakan waktu itu untuk pergi ke dalam, melihat ke dalam. Nah, di tingkat komunitas Sikh juga tentunya menyadari banyak orang yang perlu bantuan. Kalau di luar negeri, di India, di Kanada, di Amerika, Australia, dan beberapa negara yang umat Sikhnya itu sudah ratusan ribu, mereka membuka gurdwara, menyediakan makanan bagi orang yang membutuhkan. Nah, karena pandemi ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sukan. Jadi gurdwara hadir untuk membantu mereka, memberikan mereka makanan. Bahkan ada juga yang sampai di India itu memberikan bantuan finansial. Dikatakan boleh dikembalikan atau tidak dikembalikan juga tidak masalah, seperti itu. Kalau di Indonesia kami bekerja sama, ada juga yang memberikan sembako-sembako ke masyarakat di sekitar gurdwaranya di Jakarta atau di Medan. Tapi kami juga bekerja sama dengan jaringan-jaringan. Misalnya di Indonesian Conference on Religion and Peace itu membentuk satu jaringan lintas iman tanggap COVID-19 atau GIC singkatnya. Itu juga sih ikut bergabung. Seperti itu, Pak Pendeta. Jadi tetap ada beragam kegiatan sosial menopang orang lain. Kalau untuk dimensi sosialnya ya tetap ada, dan itu penting sekali ternyata di tengah-tengah keberagaman Indonesia juga. Tapi juga tadi ada yang secara spiritual, kurangilah keluar sementara untuk lebih banyak melihat ke dalam. Waduh, wah ini inspirasi khotbah ini. Terima kasih Prem untuk masukannya. Kapan-kapan bisa dikembangkan. Wah, ini jadi cari bahan khotbah dari Prem. Nah, Prem, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin mau saya bahas di kesempatan ini. Ini pertanyaan dari seorang penggiat gender juga, namanya Pendeta Patricia Salvakoli. Dia bertanya begini, bagaimana seorang Prem dengan atribut keagamaannya bisa tetap gaul sebagai anak muda? Ini pertanyaan penting ini. Tetap atribut keagamaan ada, tapi lu harus tetap gaul. Itu gimana caranya, Prem? Tetap gaul ya confidence saja, percaya diri, be yourself. Tetap be yourself ya, gitu ya. Ya. Oke, jadi itu jawaban yang singkat, tapi itu
inspiratif. Jadi pede aja lagi dengan eksistensimu gitu. Oke, baik. Sekarang, Prem, saya ingin melanjutkan. Kita sudah ada di menit ke-30 di pertengahan sesi kedua ini. Prem, saya ingin bertanya nih, Prem, tentang mungkin Prem kan aktif ya di kegiatan interfaith, dan ternyata Prem sangat menikmatinya. Prem bisa menjalin relasi dengan orang lain tanpa kehilangan iman, tanpa kehilangan atribut, dan tetap bangga dengan apa yang diimani. Ya, itu menjadi unsur yang penting ternyata dalam menjalin relasi ya, jangan sampai kita kehilangan identitas meskipun kita berrelasi dengan yang lain ya. Nah, Prem, gimana? Ada nggak tipsnya? Ya, ini kan penonton-penonton kita nih kebanyakan adalah orang yang sedang menggumuli atau berkegiatan interfaith. Ada tips nggak untuk memotivasi kami dalam berjejaring di Paslina? Baik, ya. Jadi terutama saya bagi generasi yang muda ya Pak ya, saya ingin menyampaikan sharing sedikit. Kalau yang tua harusnya berarti mereka yang menasihati saya begitu ya. Kalau saya bisa sharing untuk yang generasi muda, mengingatkan kembali bahwa Indonesia ini negara yang besar, negara yang majemuk, banyak sekali bermacam-macam agamanya, sukunya, rasnya. Ini kedepannya bangsa ini itu ada di tangan kita. Kita yang meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pejuang yang telah memerdekakan Indonesia ini, sehingga kita harus mau berkecimpung di dalam jaringan lintas iman untuk membangun toleransi. Karena kalau tidak ada toleransi, tidak dimungkinkannya ada dialog lintas iman. Kalau tidak ada dialog, kita tidak mungkin akan bisa bekerja sama. Dan kemungkinannya kalau tidak ada kerjasama, Indonesia ini nanti akan mudah sekali terpecah belah. Apalagi dengan isu-isu agama, kita sudah tahu ini saat pemilu apalagi selalu ada polarisasi, selalu ada perpecahan dengan isu-isu sara. Ini dapat dihindari kalau kita punya toleransi yang baik. Kita punya melaksanakan dialog lintas agama dan kerjasama untuk membangun negara yang kita cintai ini. Saya selalu katakan sama teman-teman saya, jangan sampai Indonesia ini jadi seperti Suriah. Kita tidak mau itu. Kita cinta tanah air ini, kita cinta Indonesia, mau Indonesia tetap damai, tetap sejahtera, sehingga kita harus punya toleransi yang kuat, harus mau menjalin kerjasama antar agama yang baik. Baik. Ya, teman-teman viewers ya, itu tips dari Prem untuk kita dalam berjejaring lintas iman ya, dan menjaga Indonesia tetap bisa damai dalam kebersamaan dan keragamannya, itu bagian dari kekuatan kita. Jadi itu mungkin juga Prem bisa menyampaikan sebagai tokoh muda Sikh tadi ya, sudah disampaikan bahwa ada harapan tentang relasi interfaith ke depan, itu juga sudah terangkum tadi. Baik, Prem, mungkin kita masih mau lihat sedikit lagi, apa masih ada yang bertanya ke kita. Ya, ada yang komentar, saat Prem bicara seperti ini malah lebih kelihatan dia orang Indonesia asli. Iya, mencintai keberagaman. Nah, itu jadi khas dari Indonesia. Terima kasih. Ada yang tanya nih, Prem udah punya pacar belum? Ini pertanyaan penting. Yang tanya cowok lagi. Kok serem ya? Gimana, Prem? Prem udah punya pacar belum? Enggak, Pak. Saya masih single, Pak. Oh, single ya? Oh, oke. Dan memilih untuk tetap demikian ya. Sampai nanti sebelum waktunya untuk memang mencari pasangan gitu ya. Oh, begitu. Ya, untuk sementara sedang menutup hatimu ya untuk iya. Ya, teman-teman yang sudah mantengin dari tadi mungkin terjawab ya pertanyaan yang pamungkas tadi ya. Oh, no, Gaby menawarkan kakaknya, kakak aku single juga. Waduh, dia menawarkan. Ya. Iya. Prem, kalau saya dengar ya dalam kitab sucinya teman-teman dari Sikh itu ada banyak tembang. Ya, ada banyak tembang katanya. Apa benar? Tembang ya, tembang atau apa? Pujian, nyanyian begitu. Dan saya lihat kalau setiap dalam ibadah itu ada alat musiknya itu, Prem. Oh, itu. Iya. Betul, Pak. Jadi kalau di dalam musik itu punya satu posisi yang sangat penting dalam menjalin relasi kita, kedekatan kita, koneksi kita dengan Tuhan. Jadi itu yang diajarkan Guru Nanak Dev Ji, bahwa dia katakan di dalam kitab suci kami itu ada Kaljugme Kirtan Perdana. Perdana ini yang utama. Kirtan itu yang tadi dari dalam kitab suci Sikh itu ada berbagai macam ayat dinyanyikan dengan musical structure tertentu, struktur musik tertentu yang pada umumnya sebagian besar itu
berasal dari musik India tradisional yang kami sebut dengan raga. Nah itu dia ketika dinyanyikan itu memunculkan satu mood tertentu, emosi tertentu, dan itu untuk mempelajari itu memakan waktu sekali Pak. Ada sekolah khususnya 4 tahun, di mana untuk perbedaan jam itu dia ada beda nadanya. Karena diyakini bahwa di dalam tubuh kita ini ada reaksi-reaksi tertentu. Ketika matahari terbit itu berbeda, saat matahari terbenam berbeda, saat fajar, saat subuh berbeda. Jadi melodi musiknya juga berbeda-beda untuk tetap menjaga koneksi yang kuat dengan Tuhan. Seperti itu Pak. Ya, ternyata musik itu juga menjadi unsur yang penting dalam kehidupan iman agama Sikh ya. Betul. Iya. Wah. Kira-kira, kalau kami misalnya ya dari agama yang berbeda ingin melihat suasana peribadahan di Gurdwara itu terbuka nggak ya? Oh terbuka sekali Pak. Udah banyak kok teman-teman lintas agama datang, teman-teman mahasiswa, bahkan ada yang sampai membuat skripsi tentang Sikh ini dari UIN Ciputat. Oh gitu. Ya, satu dia. Oh. Iya ya, tentang komunitas ataupun ajarannya. Ajarannya bahkan. Oh, ajarannya ya. Wah, ini menarik untuk dibaca juga nanti oleh teman-teman akademisi, khususnya para pendeta GPIB yang bergiat di dalam lintas iman ya. Ternyata ada kajian-kajian seperti itu, menarik ya. Baik, Prem, ada permintaan ini Prem. Ini kelihatannya harus dipenuhi. Ada yang minta Prem nyanyi sebuah lagu. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Wah. Berarti prediksi saya kalau seorang yang keturunan dari India yang tidak bisa bernyanyi pasti bisa menari, Prem. Masa saya disuruh nari ini? Aduh. Jadi serius nih, Prem. Ini ada yang minta nyanyi sedikit katanya. Lagu apa begitu? Jangan, Pak. Saya nggak bisa nyanyi, Pak Pendeta. Makanya saya memperdalam ajarannya bukan menjadi penyanyi kitab-kitab ayat-ayat suci dulu begitu. Oh, oke. Ya, berarti saudara-saudara yang ingin melihat Prem bernyanyi, ya masih harus bersabar ya, karena dia masih menutup. Saya lupa. Oh, latihan dulu, baik. Oke, baik. Prem, saya mau membacakan ini pertanyaan terbaik ya. Pertanyaan terbaik menurut kami bersama dengan para kru di belakang. Pertanyaan yang akan nanti mendapatkan giveaway. Kira-kira pertanyaan siapakah yang kami lihat terbaik? Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan dari Manwirs. Manwirs yang bertanya, apa yang diajarkan Sikhisme mengenai agama lain? Ya, pertanyaan ini simple, tapi kemudian mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap agama pasti memiliki sikap tertentu terhadap agama lain. Dan ini pertanyaan yang menurut kami the best. Selamat, congrats buat Manwirs. Kami akan memberikan hadiah sederhana. Hadiahnya berupa apa ya? Kalau nggak salah sih buku. buku kompilasi tulisan dari teman-teman yang merancang program ini, Bincang Viral. Nanti akan dikirimkan ke alamat Manwirs. Mohon Manwirs menghubungi kami atau bisa salah satu dari kami ya, bisa saya ataupun teman-teman yang lain. Nanti hadiahnya kami DM ya, begitu ya. Oke, baik. Karena kita sudah giveaway, kita sudah memberikan hadiah kepada penanya terbaik menurut kami. Prem, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Prem untuk para pendengar Lintas Iman? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai umat beriman punya agama, kita dalami apa yang diajarkan agama kita masing-masing. Tetapi semakin kita nanti memahami, ini berdasarkan pengalaman saya, semakin kita memahami ajaran agama kita masing-masing, itu semakin kita akan terbuka, semakin kita akan menerima perbedaan-perbedaan itu. Karena pada dasarnya semua agama itu kan mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kebaikan. Kalau di dalam Sikh itu dikatakan umat beragama yang terbaik itu adalah umat agama yang di dalam kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi yang terpenting itu adalah itu kita pahami dengan secara komprehensif, mendetail, supaya nanti kita paham dan tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang Islam yang mau memecah belah persatuan kita. Kalau kita paham, kita akan tahu ini apakah ini yang disampaikan benar atau tidak, hoax apa bukan, dan seterusnya. Dan kita di Indonesia ini agamanya bermacam-macam,
jalannya, doanya, ritualnya juga bermacam-macam, tapi kita punya satu Pancasila yang menjadi perekat bangsa, yang mempersatukan kita. Dan kalau kita dalami agama kita, maka kita akan pahami bahwa 5 sila-sila Pancasila itu merupakan ajaran dari setiap agama, sehingga kita harus menjadi 100% Indonesia, 100% Pancasila, belajar dari umat Hindu. Kalau jadi orang Sikh, saya selalu katakan, jadilah Sikh Indonesia. Kalau jadi Kristen, Kristen Indonesia. Kalau jadi Katolik, Katolik Indonesia. Jadi Buddha, Buddha Indonesia. Seperti orang Hindu juga dengan segala kerendahan hatinya menjadi orang Hindu Indonesia. Seperti itu, Pak Pendeta. Terima kasih Prem yang sudah mengingatkan kita untuk menjalin relasi dengan baik, menjadi orang yang beragama yang semakin terbuka, merayakan perbedaan, dan juga menghargai keberadaan kita sebagai orang Indonesia. Wah, luar biasa sekali Prem ya, kita sangat bangga memiliki teman-teman agama Sikh di bumi Nusantara ini, bumi Indonesia, dan tentunya kita harus mempertahankan persaudaraan ini terus-menerus dengan mau berbincang-bincang seperti ini, berdialog seperti ini ya, percakapan-percakapan ringan, tertawa bersama, percakapan-percakapan serius digunakan untuk saling mengenal, tapi juga jangan lupa untuk relasinya harus dibangun dengan aktual. Nah, saudara-saudara, semangat itu yang kami bangun di dalam acara kami di IG kami, Winsuka GPIB, di acara Bincang Viral. Maka saudara-saudara, teman-teman semuanya, bincang-bincang ini akan terus berlangsung setiap hari Senin jam 7 malam. Teman-teman ajak orang-orang di sekitarnya untuk follow IG kami dan bergabung setiap jam 7 malam di hari Senin. Kita akan berbincang-bincang, dan hampir setiap hari kami di dalam IG kami posting kutipan-kutipan ataupun pemikiran-pemikiran tentang lintas iman yang mungkin menjadi penyemangat kita untuk membangun bangsa yang menghargai perbedaan dan bersatu untuk mewujudkan perdamaian. Nah, teman-teman sekalian, itu yang boleh kita sama-sama saksikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Prem untuk kehadiran dan kesempatannya. Dan para hadirin, saya izinkan saya mau berdoa buat Prem dengan doa seorang Kristiani. Apakah diizinkan? Tentu, Pak. Wah, terima kasih ya sebagai saudara yang mengasihi, dan saya ingin berdoa bagi saudara-saudara sekalian yang bergabung. Mari bersama-sama berdoa dengan saya, dan saudara-saudara dapat berdoa dengan iman kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin dalam doa Kristen. Mari bersama-sama kita satu hati dan kita berdoa. Allah semesta alam, kami mengucap syukur. Kami boleh berbincang-bincang sebagai seorang saudara. Meskipun kami belum pernah berjumpa secara langsung satu sama lain, tetapi Tuhan, di dunia digital ini kami dipertemukan untuk mempercakapkan tentang kedalaman dari diri kami, dalam relasi kami dengan Tuhan yang kami imani, menurut ajaran agama kami masing-masing. Tetapi juga Tuhan membincangkan apa yang menjadi hubungan antar sesama. Terima kasih Allah semesta alam, karena telah memberi kesempatan ini dan memberikan waktu untuk kami bercakap-cakap sebagai saudara. Dan kami berkerinduan untuk ke depan bukan hanya berbincang-bincang, tetapi kami juga dapat berelasi secara aktual, dapat bertopang, saling menopang dan bertolong-tolongan di dalam berbagai hal, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang damai, yang sejahtera, yang saling mengasihi. Ya Tuhan, kami bersyukur juga untuk kehadiran Prem Singh, memberikan waktunya untuk memperkenalkan komunitasnya, keberadaan teman-temannya di Indonesia, dan juga boleh kami dapat mengenal percik-percik hikmat dari ajaran agamanya. Kami bersyukur untuk segala kekayaan itu. Kami boleh bersyukur untuk cinta kasih yang dimiliki oleh teman-teman beragama Sikh bagi bangsa ini. Secara khusus kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati kehidupan pribadi dari Prem. Tuhan menyertai dia di dalam studinya, sehingga dia dapat menyelesaikan studinya di bidang teknik sipil dengan baik, dan dia dapat mendedikasikan karya-karyanya dengan sukacita bagi bangsa ini. Tuhan juga menolong kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Apa yang dibutuhkan secara material, Tuhan juga melimpahkan, mencukupkannya. Tuhan memberkati keluarga besarnya, sertai dan lindungi. Tuhan juga memberi kesehatan padanya, khususnya Bapa, jauhkan dia dari paparan, bersama dengan keluarga jauhkan paparan COVID dari mereka, tetapi mereka Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau berikan kesehatan. Tuhan Allah kami pun berdoa, biarlah Tuhan juga menyiapkan masa depan yang indah buat Prem, dan apa yang Tuhan boleh rencanakan dalam kehidupannya boleh terwujud dengan indah, sehingga dia boleh menjadi pewarta kasih di dalam kehidupannya, pewarta damai di dalam setiap langkahnya, dan segala hal yang baik berlaku di dalam kehidupannya. Tuhan Allah kami juga berdoa, bersyukur untuk para viewers pada malam hari ini yang bergabung bersama-sama dengan kami, berdiskusi, bersharing dengan berbagai canda tawa. Terima kasih Tuhan, karena kami setia untuk mengikuti acara ini, karena kami juga ingin menjalin relasi yang harmonis demi
kemajuan bangsa kami, demi kedamaian bangsa kami. Tuhan memberkati dimanapun kami berada pada saat ini, dan pertemukan kami lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Berkati juga rekan-rekan kru Bincang Viral di belakang layar yang setia untuk menopang acara ini. Beri mereka semangat untuk terus berkarya, sehingga terus-menerus mereka menyuarakan perdamaian, membicarakan cinta kasih dan hubungan antar agama dengan cara-cara yang rileks, membuat kehidupan beragama di Indonesia semakin segar. Terima kasih Tuhan Allah kami. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Allah yang Esa, yang kami kenal juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Terima kasih Prem untuk kehadirannya. Saya sangat berharap suatu hari kita bisa bertemu, dia berbagi cerita begitu ya, reuni keluarga jauh ya. Atau mungkin kapan-kapan suatu hari nanti kita berangkat bersama-sama ke Punjab gitu ya, ke pulang kampung. Wow, iya, tentu. Iya, Wahiguruji ya. Terima kasih teman-teman kehadirannya, para pendeta, warga jemaat, teman-teman lintas iman, teman-teman dari SIK. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, ada satu lagi. Minggu depan kita akan ada bincang-bincang seperti ini dengan seorang Romo Katolik. Ya, jadi kalau minggu lalu dari Islam, minggu ini dari Sikh, minggu depan dari Katolik. Kita akan ngobrol bersama-sama lagi. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi dan salam Nusantara. Terima kasih Prem. Ya, sampai jumpa, Pak. Ya, dadah semua.